Hari ini kita akan melanjutkan belajar di AWS Academy Cloud Foundation di modul keempat, yaitu AWS Cloud Security. Di modul ini dibagi menjadi 6 topik ya. Yang pertama adalah AWS Shared Responsibility Model, model AWS untuk membagi tanggung jawab. Kemudian ada fitur AWS Identity and Access Management atau disingkat IAM. Kemudian bab tentang bagaimana mengamankan akun AWS yang baru, kemudian mengamankan akun-akun, kemudian mengamankan data di AWS, dan bekerja untuk memastikan kelengkapan dari keamanannya. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan adalah mempelajari tentang tanggung jawab ya, sharing tanggung jawab. Kemudian kita bisa melihat demo bagaimana cara menggunakan IAM-nya, bisa menggunakan YouTube misalkan, kita bisa lihat di YouTube. Setelah kita mempelajari modul ini, maka diharapkan kita mengenal bagaimana model pembagian tugas antara customer dengan AWS, kemudian bisa mengidentifikasi tanggung jawab dari customer dan AWS. Berikutnya mengenal apa itu IAM user, group, dan roles. Kemudian menjelaskan perbedaan tipe-tipe dari kredensial di IAM. Kemudian menjelaskan tentang tahapan-tahapan bagaimana mengamankan sebuah akun AWS yang baru. Kemudian mengeksplor IAM user dan group. Kemudian mengenal bagaimana mengamankan AWS datanya, dan mengenal tentang program-program compliance. Kita mulai di bagian yang pertama, yaitu model sharing tanggung jawab AWS. Di sini AWS mempunyai sebuah metode bahwa keamanan tersebut dibagi menjadi dua pihak. Keamanan yang ditanggung oleh AWS yang nanti disebut sebagai security of the cloud, dan keamanan yang harus dipikirkan oleh customer karena customer memiliki hak untuk mengelola sendiri, yang disebut sebagai security in the cloud ya. Apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab AWS? Sekilas ada region, availability zones, kemudian X location, kemudian pemilihan hardware atau infrastruktur global dari AWS, kemudian infrastruktur dari compute yang terdiri dari infrastruktur komputasinya, infrastruktur storage, infrastruktur database, dan infrastruktur networkingnya. Di atas kemudian adalah software-software yang digunakan untuk mengakses masing-masing hardware di bawahnya. Berikutnya customer diberi tanggung jawab juga oleh AWS yang disebut sebagai security in the cloud. Mana yang menjadi bagian tanggung jawab customer adalah satu, dari sisi data yang akan dikirimkan yang dimiliki oleh user, keamanannya. Jadi bagian untuk enkripsinya, autentikasinya dari sisi user, maka user harus menetapkan sendiri. Kemudian harus menentukan apakah di sisi server itu kemudian dienkripsi atau tidak, sepenuhnya dikembalikan ke user ya. Secara default AWS sebenarnya memberikan saran supaya data-data tersebut dilakukan enkripsi supaya lebih aman. Namun dilakukan enkripsi atau tidak dikembalikan pada customernya. Berikutnya ketika data dikirim melewati jaringan internet misalkan, maka pilihan dari customer apakah dia memproteksinya atau tidak gitu. Itu tanggung jawab dari customer. Kemudian ketika customer menggunakan server sendiri, maka hal yang terkait dengan operating system, network, dan firewall di komputer yang telah dipilih menjadi tanggung jawab juga dari customer. Kemudian ketika menggunakan platform, maka konfigurasi dari hak akses dari user yang bisa mengakses juga tanggung jawab dari customer, dan akhirnya adalah
data dari customer menjadi tanggung jawabnya agar selalu diamankan. Nah, kita lebih detail ya. Jadi bagian dari AWS disebut sebagai security of the cloud. Apa saja? Satu, AWS bertanggung jawab terhadap keamanan secara fisik di mana data center itu berada. AWS mengontrol penuh dan aksesnya tergantung dari kebutuhannya. Jadi di tempat di mana data centernya berada tentu lokasinya dirahasiakan biasanya. Kemudian akses masuknya sudah dibuat sistem sedemikian rupa. Kemudian gedungnya juga dibuat sedemikian rupa keamanannya. Itu semua merupakan tanggung jawab dari AWS. Kemudian dari sisi hardware dan software yang digunakan, maka terkait dengan storage-nya, operating system, access logging dan auditing-nya juga merupakan tanggung jawab dari AWS. Kemudian apakah network-nya bisa diserang atau disusupi, maka tanggung jawab dari AWS. Kemudian bagaimana cara mengisolasi instan-instannya, tanggung jawab AWS. Berikut adalah service-service di AWS-nya. Compute, storage, database, networking. Mereka berjalan di atas infrastruktur AWS. Nah, infrastrukturnya ini mutlak menjadi tanggung jawab AWS. Sedangkan pembagian tanggung jawab di customer disebut sebagai security in the cloud ya. Jadi customer bertanggung jawab terhadap jika customer memilih menginstal server sendiri, artinya customer hanya menyewa servernya saja, maka operating system yang akan dijalankan di server tersebut menjadi tanggung jawab customer ya, termasuk melakukan patch, termasuk melakukan maintenance. Jika customernya memilih menggunakan EC2. Kemudian ketika customer memiliki aplikasi, maka menjadi tanggung jawabnya bagaimana mengelola password, kemudian akses base role-nya dan lain sebagainya. Termasuk kemudian ada security group yang melekat pada EC2 ya. Kemudian ada operating systemnya atau host based firewall, termasuk bagaimana cara mendeteksi apakah ada serangan atau penyusupan ke dalam sistemnya. Sekali lagi, ini jika customer memilih infrastruktur as a service sebagai bagian yang dia sewa gitu. Kemudian network konfigurasinya di antara VPC yang dia bentuk juga menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pengelolaan akunnya, bagaimana dia login dan permission dari setiap masing-masing user jadi tanggung jawabnya. Beberapa hal berikut menjadi tanggung jawab customer untuk melakukan konfigurasi. Misalkan data mestinya harus dienkripsi ya ketika data dikirimkan, dan ketika data dikirimkan jalur trafficnya, jalur jaringannya juga mestinya ada proteksinya. Atau data ketika sudah sampai di server juga harus dienkripsi. Nah, pilihan-pilihan ini menjadi tanggung jawab dari customernya. Kembali saya hubungkan, ketika customer memilih EC2 artinya dia ingin menyewa komputer yang kosong ya, server yang kosong, kemudian customer sendiri yang akan mengisi server tersebut dengan operating system dan lain sebagainya. Maka operating system, network, dan firewall konfigurasinya menjadi tanggung jawab dari customer. Kemudian pengelolaan IAM dan aplikasi-aplikasinya serta data yang dimiliki menjadi tanggung jawab dari customer. Berikut adalah karakteristik dari service dan hubungannya dengan tanggung jawab keamanannya. Contoh misalkan, jika kita menggunakan infrastruktur as a service atau IaaS, maka kelebihannya adalah customer memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi ketika dia ingin mengkonfigurasi networking-nya dan storage-nya. Dia memiliki hak penuh bagaimana dia mengelola servernya. Di sisi lain, karena tanggung jawab sudah diambil oleh customer, maka customer juga harus bertanggung jawab terhadap aspek-aspek
pengelolaan security-nya ya. Karena sebagai konsekuensi bahwa customer sudah mengambil alih konfigurasi dari servernya. Customer mengkonfigurasi akses kontrol. Kalau seperti ini ya, contohnya maka persis seperti ketika kita di on-premise ya. On-premise maka administratornya mengontrol penuh servernya. Hal itu juga bisa dilakukan di cloud dengan cara menggunakan infrastruktur as a service ya. Ini contoh service-service yang dikelola oleh customer ya. Ketika kita memilih EC2 maka EC2 ini tanggung jawab customer. Ketika kita memilih IBS maka ini tanggung jawab customer. Ketika kita memilih IPVC maka tanggung jawab IPC. Berikutnya adalah platform as a service PaaS ya. Maka di sisi ini customer tidak perlu mengelola infrastrukturnya ya. Karena infrastrukturnya akan dikelola AWS ya. Termasuk mengelola tentang operating systemnya, database patch-nya, konfigurasi firewall-nya, dan ketika terjadi disaster. Ketika kita memilih platform as a service, maka semuanya dihandle AWS. Sedangkan customer hanya fokus untuk mengelola kodenya, mengelola aplikasinya, mengelola datanya, dan mengelola bisnisnya. Gitu. Berikut adalah contoh-contoh service yang dikelola oleh AWS. Contohnya misalkan menggunakan AWS Lambda. Jadi kalau di AWS Lambda maka di mana servernya, bagaimana keamanannya sudah dihandle oleh AWS. Tugas kita hanya menuliskan kode saja di Lambda. Begitu pula misalkan di Amazon Relational Database Service (ADS), maka kita tinggal mengisi data-datanya saja. Kemudian AWS Elastic Beanstalk ini adalah web application. Jadi kita tidak perlu menginstal operating system. Kemudian webnya kita bisa pilih untuk backend servernya. Nah, kita tinggal memberi kodenya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah software as a service. Kalau software as a service maka softwarenya itu berasal di pusat ya. Jadi centrally hosted. Jadi penggunaannya biasanya berdasarkan license, ada subscription-nya, bayar per tahun gitu. Jadi hanya bayar berdasarkan dasarnya. Jadi 1 tahun bayarnya berapa atau 1 bulan. 1 bulan boleh, 3 bulan misalkan, atau 1 tahun. Begitu kita bayar maka kita bisa menggunakannya langsung. Ya, kita fokus kepada aplikasi, pada bisnis kita. Ya. Kemudian yang lainnya menghandle adalah AWS-nya. Service-service ini biasanya bisa diakses via web atau mobile atau API, software as a service. Customer tidak perlu mengelola infrastruktur karena yang mengelola infrastruktur adalah AWS. Contohnya adalah ini AWS Trusted Advisor, ini sebuah aplikasi, AWS Shield, Amazon Chime. Ini seperti Zoom ya, digunakan untuk berdialog. Nah, kita akan pelajari kira-kira siapa ini yang bertanggung jawab. Langsung aja ya, kita kayak gini ya. Mengupgrade dan melakukan patch di operating system di EC2. Nah, begitu ada EC2, maka EC2 ini adalah bagian dari infrastruktur yang dikelola langsung oleh customer. Begitu dia memilih EC2, maka segala hal yang terkait EC2 itu menjadi tanggung jawab customer. Contohnya operating systemnya, kemudian patch operating systemnya, kemudian database kalau diinstal di atasnya, dan seterusnya. Semua yang berada isi dari EC2 ini menjadi tanggung jawab customer. Kedua, physical security of the data center. Jadi ada data center, kemudian ditaruh di dalam sebuah gedung, gedungnya ada security-nya, kemudian dipasang pintu untuk checkingnya dan lain sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Maka yang bertanggung jawab adalah AWS-nya. Kemudian AWS memiliki hardware, kemudian dilakukan virtualisasi. Virtualisasi. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah AWS-nya. Jadi kita tidak membagi-bagi servernya, misalnya punya satu server kita bagi menjadi 4 di virtual. Tidak. Tapi kita langsung menggunakan 1, 2, 3 gitu. Urusan virtualisasi yang mengurus adalah AWS-nya.
Kemudian SE2 security group. Kembali lagi ketika ada kata-kata SE2, maka semua yang terkait dengan SE2 menjadi tanggung jawab customer, termasuk adalah security groupnya. Kemudian mengkonfigurasi aplikasi yang berjalan di SE2. Aplikasi apa saja yang ada di SE2? Apakah ada web servernya itu apa? Terus kemudian dijalankan di back-end-nya, misalkan kita memilih bahasa pemrogramannya apa dan lain sebagainya, maka itu mutlak menjadi pilihan dan tanggung jawab customer. Berikutnya adalah Oracle upgrade or patch if Oracle instant run as RDS ya. Jadi kalau RDS, nah tadi ini, nah kalau RDS ya, RDS ini menjadi tanggung jawab dari AWS ya. Jadi dibuatkan langsung database, tugas kita hanya mengisi data, mengambil data dan lain sebagainya. Yang menginstal, yang melakukan patch terhadap database tersebut adalah AWS sendiri ya. Jadi kalau ada RDS, maka itu sudah jadi. Jadi kita tinggal konfigurasi sedikit. Sepenuhnya yang mengelola adalah AWS. Berikutnya, jika Oracle upgrade atau patch-nya berjalan di SE2, nah ternyata jalannya di SE2, maka tanggung jawab customer. Kalau jalannya di RDS-nya di AWS ya, maka AWS yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian paket akses konfigurasi. Jadi kita punya paketnya ini boleh diakses siapa saja, maka itu menjadi hak customer. Contoh yang kedua adalah sebuah aplikasi, ada web servernya nyambung kepada S3 bucket ya. Kemudian ada internet gateway-nya, kemudian kita bisa masuk lewat manajemen konsol, kemudian mengkonfigurasi ini. Konfigurasinya bisa lewat manajemen konsol atau CLI. Sekarang kita langsung saja. Siapa yang bertanggung jawab berdasarkan deployment ini? Siapa yang bertanggung jawab? Memastikan bahwa AWS Management Console tidak dihack ya. Jadi kita masuknya ke Management Console ya. Kita percaya di sini. Usernya ada di sini semua, mungkin aplikasinya ada di sini semuanya, lewat sini. Maka jika terjadi sesuatu, maka itu tanggung jawab dari AWS ya. Jadi kita santai aja. Kita menganggap AWS Management Console itu selalu kondisi aman karena yang bertanggung jawab adalah AWS-nya. Kemudian mengkonfigurasi subnet. Mengkonfigurasi subnet itu ada di dalam VPC ya. Di VPC kemudian kita pilih region-nya, kemudian di region-nya kita pilih availability zone ya. Di availability zone itu di dalam VPC itu kemudian kita bisa meng-create subnet. Subnetnya digunakan untuk yang mana gitu, SE2 yang mana dan seterusnya, maka itu menjadi tanggung jawab dari customer. Mengkonfigurasi VPC. VPC ini mau ditaruh di region mana? Di Jakarta, di Singapura, di Jepang, di Amerika. Siapa yang bisa menentukan itu? Yang menentukan adalah customernya. Oh, karena aplikasi saya untuk masyarakat Indonesia, maka saya cari yang servernya atau regionnya yang memang region di Indonesia gitu. Kemudian memprotek, melindungi serangan di luar AWS region ya. Jaringannya diserang. Jadi kita mengasumsikan bahwa jaringan AWS adalah stabil gitu. Ketika ada serangan, maka itu tanggung jawab dari AWS ya, untuk memastikan bahwa servisnya tetap berjalan. Kemudian mengamankan SSH key. Nah, untuk bisa mengakses web server ini kita bisa menggunakan SSH. SSH ini ada public key-nya, private key, public key. Siapa yang menentukan itu ya? Apakah perlu ada public key atau tidak? Yang menentukan adalah customer. Dan defaultnya harus menggunakan public key. Kemudian memastikan bahwa networknya terisolasi antar network yang terkait dengan data customer AWS itu terisolasi ya, memastikan terisolasi. Yang tahu adalah AWS ya. Kemudian memastikan bahwa low latensinya berjalan di antara web server dengan S3. Jadi ini jadinya cepat gitu. Nah, kita tidak itu ya, kita cuma mengkonfigurasi ini.
networknya, yang mengurusi adalah AWS-nya. Kemudian memaksakan multifaktor autentikasi for all user ya. Jadi multifaktor authentication itu adalah tambahan untuk autentikasinya. Kita boleh menggunakannya, boleh tidak menggunakannya. Sepenuhnya dikembalikan ke customer. Baik, di bagian akhir dari section 1 kita telah mempelajari tentang tanggung jawab dari AWS ya. AWS bertanggung jawab disebut sebagai security of the cloud, sedangkan customer bertanggung jawab disebut sebagai security in the cloud. AWS bertanggung jawab untuk memelihara infrastrukturnya ya. Sedangkan untuk service-service-nya, ketika customer memilih menggunakan infrastruktur, maka customer bertanggung jawab untuk melakukan security konfigurasi ya. Jadi kalau misalkan hardware secara umum AWS, tetapi jika customer memilih menggunakan infrastruktur as a service, maka konsekuensinya dia juga harus memelihara keamanannya. Contohnya adalah update operating system, security patch, firewall, security group, dan seterusnya. Kita masuk ke section yang kedua, yaitu AWS Identity and Access Management. Kita menggunakan IAM dalam rangka mengelola akses ke AWS resource. Jadi sebuah resource itu adalah sebuah entitas di dalam AWS akun di mana kita bekerja. Contoh adalah EC2 instance atau S3 bucket ya. Terus kemudian IAM digunakan untuk mengontrol siapa yang boleh mematikan EC2 atau siapa yang boleh memasukkan data ke S3 bucket. Nah, semuanya itu kita atur di IAM. Apa saja yang diatur, maka kita bisa mengaturnya secara bertingkat ya, hak aksesnya. Satu, misalkan siapa yang dapat mengakses resource, kemudian resource yang mana yang dapat diakses, dan user siapa saja yang bisa melakukan tersebut terhadap resource. Kemudian bagaimana resource itu dapat diakses. Penggunaan IAM ini tidak berbayar ya, adalah fitur yang tidak berbayar. Nah, komponen-komponen penting dalam IAM pertama disebut sebagai IAM user. IAM user adalah person, orang atau aplikasi di mana dia diberi autentikasi sebagai di dalam AWS akunnya. Sedangkan IAM group adalah sebuah kumpulan dari beberapa IAM user yang mana diberikan hak yang identik ya, diberikan autorisasi yang identik. Jadi satu grup terdiri dari beberapa orang, maka masing-masing memiliki autorisasi yang identik. Berikutnya adalah IAM policy. IAM policy adalah merupakan sebuah dokumen di mana di dalamnya mendefinisikan resource apa yang dapat diakses dan level aksesnya seperti apa untuk masing-masing resource. Berikutnya ada IAM role. IAM role adalah sebuah mekanisme untuk memberikan beberapa permission, beberapa hak untuk membuat permintaan terhadap AWS service. Autentikasi dari user untuk mengakses. Autentikasi adalah cara user untuk mengakses. Ketika kita mendefinisikan sebuah IAM user, maka kita akan memilihkan tipe akses terhadap user itu seperti apa. Ada dua tipe akses ya. Yang pertama adalah programmatic access. Ciri programmatic access adalah ketika kita mengakses resource, maka kita akan memiliki dua kunci, yaitu access key ID dan secret access ID. Kedua akses ini digunakan untuk mengakses lewat AWS CLI dan AWS XDK. Jadi kalau kita mengakses AWS resource menggunakan CLI dan SDK, maka kita membutuhkan access key dan secret access key. Kemudian tipe yang kedua adalah Access Management Console, yaitu ketika kita ingin masuk ke manajemen konsolnya. Maka autentikasinya terdiri dari kita harus punya nomor akunnya sejumlah 12 digit atau aliasnya, kemudian IAM user dan password. Jika memungkinkan, maka
multi-factor authentication atau MFA juga bisa ditambahkan untuk menambah kekuatan dari autentikasi. Sebagai contoh, ini MFA menyediakan tambahan keamanan ya. Sebagai tambahan keamanan selain username dan password, MFA membutuhkan authentication code ya, ada code-nya. Jadi ini pertama adalah akun AWS-nya, username, password. Nah, di sini nanti kita bisa kemudian untuk mengaksesnya ditambah ada tokennya, ya, ditambah tokennya, yaitu token MFA. Authorization adalah aksi-aksi apa yang diizinkan untuk user. Ya. Setelah user atau aplikasi itu tersambung dengan AWS akun, maka mereka akan diperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Contoh misalkan di sini ada IAM user, group atau role. Kemudian ada dua policy. Ya, policy yang pertama dia memiliki full access terhadap SE2. Kemudian policy ini bisa diperbolehkan, bisa tidak. Contoh yang kedua adalah read only saja terhadap S3 bucket. Nah, cara mengatur apakah semua atau sebagian ini di dalam dokumen yang disebut sebagai IAM policy. Dan IAM policy nanti akan ditempelkan di user, group atau role-nya. IAM authorization yaitu menetapkan permission dengan cara membuat IAM policy tadi. Jadi permission menetapkan resource yang mana atau operasi mana yang diperbolehkan. Semua permission secara implisit ya, semua permission secara implisit itu ditolak secara default. Kemudian jika sesuatu itu ditambahkan ada kata-kata ditolak, maka memang service tersebut memang tidak akan pernah diperbolehkan. Sebagai best practice-nya kita akan memberikan prinsip privilege sekecil mungkin ya. Ditambah satu, nanti kalau kurang ditambah satu lagi, kalau kurang ditambah satu lagi. Jadi prinsipnya adalah least privilege, tidak diberikan semuanya tetapi sedikit demi sedikit. Sebagai catatan bahwa cakupan dari konfigurasi IAM service itu bersifat global, sehingga ketika kita melakukan setting maka dia akan diterapkan terhadap semua region AWS yang kita punya. Berikutnya adalah IAM policy. IAM policy itu adalah sebuah dokumen ya. Sebuah dokumen yang menetapkan jenis permissionnya sehingga memperbolehkan akses kontrolnya secara berjenjang. Ada dua tipe policy, yaitu identity based dan resource based. Identity based policy, maka policy tersebut akan ditempelkan terhadap IAM entity. IAM entity contohnya adalah user, group atau IAM role. Jadi policy-nya menetapkan aksi-aksi apa sih yang diperbolehkan untuk entitas tersebut dan aksi-aksi apa sih yang tidak diperbolehkan oleh entitas tersebut. Sebuah single policy dapat di-attach ke beberapa entity dan satu entity dapat memiliki beberapa policy yang di-attach pada dirinya. Nah, ini contohnya IAM policy bisa di-attach ke user, group, dan role. Berikutnya adalah resource based policy. Resource based policy di-attach ke resource-nya. Ya, contohnya S3 bucket. Berikut contoh IAM policy, version tidak boleh diubah ya biasanya. Tanda khusus. Kemudian statementnya contoh effect allow, artinya adalah dia memberikan kesempatan pada user untuk mengakses ke spesifik resource-nya. Resource-nya apa gitu, action-nya apa ya. Jadi akses resource-nya ada di DynamoDB dan semua aksi ya, diperbolehkan. S3 diperbolehkan. Tapi diperbolehkannya di mana? Di sini diterapkan resource-nya ada di region, kemudian tabel name-nya ya. Kemudian di bucket name dan bucket name di dalamnya. Nah, jadi dia diperbolehkan mengakses semua jenis action-nya di mana? Di resource yang telah ditetapkan. Berarti secara default selain resource yang ditetapkan ini maka tidak diperbolehkan. Apalagi di sini kemudian ditambahkan efek deny. Action-nya semua di Dynamo action di
DB semuanya, kemudian extend di S3 semuanya. Di mana resource-nya adalah tidak di sini gitu. Jadi artinya ketika kita menetapkan bahwa di deny, maka memastikan bahwa user memang tidak dapat menggunakan aksi apapun di resource selain yang di atas ini. Sehingga ketika kita memberikan deny statement secara eksplisit, maka dia akan mengoverride allow statement misalkan sebelumnya ada. Berikutnya adalah resource based policy. Kalau identity based policy itu di-attach ke user, group, and role, maka resource based policy itu di-attach ke resource, bukan ke user, group, atau role. Contoh misalkan, kalau identity based policy di-attach ke user, sedangkan resource based di-attach ke S3 bucket. Dia mendefinisikan online on the bucket. Karakteristik dari resource based policy adalah menetapkan siapa yang boleh mengakses ke resource dan aksi apa yang mereka bisa lakukan. Kebijakannya inline only, not managed. Resource based policy didukung hanya untuk beberapa AWS service. Kemudian ini tentang permission-nya. Bagaimana IAM menetapkan permission? Jika permission secara eksplisit di-deny, maka otomatis pasti akan deny. Jika tidak ada statement deny, maka dicek apakah ada secara eksplisit di allow, diperbolehkan. Jika ada, maka dia allow. Namun jika kedua-duanya tidak ada, maka dia dianggap secara eksplisit adalah deny. Berikutnya adalah IAM group. IAM group adalah merupakan koleksi dari IAM user. Sebuah grup digunakan untuk memberikan akses yang sama terhadap beberapa user. Jadi permission diberikan dengan cara mengattach IAM policy ke grup tersebut. User yang merupakan bagian dari user bisa menjadi bagian dari beberapa grup. Tidak ada default grup tidak dapat diturunkan. Contoh misalkan IAM group, admin ada 2 orang, developer ada 3 orang, tester ada 3 orang. Nah, satu user bisa menjadi 2 grup, bisa mempunyai 2 grup. Berikutnya adalah IAM roles. IAM roles adalah sebuah IAM identity dengan specific permission. Mirip dengan IAM user, nanti akhirnya role akan mengattach permission policy to it ya. Jadi akan di-attach oleh policy. Perbedaannya dari IAM user adalah bahwa IAM role tidak terasosiasi dengan person ya. Jadi tapi tidak hanya diasosiasikan dengan satu orang saja, tapi bisa diasumsikan bisa orang, bisa aplikasi, bisa service gitu. Kemudian role memberikan kesempatan memberikan temporary security credential. Jadi kalau misalkan kita ingin seseorang memiliki temporary credential, kita bisa menggunakan role. Contoh bagaimana role digunakan untuk memberikan akses ya. Digunakan IAM user in the same AWS account sebagai role. Digunakan oleh IAM user di AWS account yang sama sebagai role. Digunakan oleh AWS service, contohnya misalkan EC2 di akun yang sama sebagai role. Digunakan IAM user di akun AWS yang berbeda dibandingkan sebuah role. Jadi role bisa didelegasikan misalnya gitu. Contoh penggunaan role. Skenario-nya adalah sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi ini dijalankan di atas EC2 instance, kemudian dia membutuhkan akses untuk membaca S3 bucket. Secara default tentu aplikasi tidak bisa mengakses S3 bucket ya. Maka solusinya yang pertama kita tetapkan IAM policy-nya dulu, kemudian memberikan hak akses untuk bisa mengakses ke
Yang pertama, IAM policy, dia di grant access to photo bucket ya. Dia bisa mengakses photo bucket. Kemudian kita create a role, nah, IAM policy-nya kemudian di-attach ke role tersebut. Kemudian role-nya ini di-assume ke aplikasi ya. Jadi SE2 instant meng-assume aplikasi sehingga dia berlagak seperti role ya, seperti haknya yang dimiliki role, sehingga akhirnya aplikasi memiliki permission untuk mengakses S3 bucket. Oke, jadi di akhir bagian kedua kita telah mempelajari yaitu IAM policy adalah sebuah tulisan struktur yang ditulis dengan JSON dan mendefinisikan permission. IAM policy dapat ditempelkan ke beberapa IAM entity, contohnya adalah user, group, dan IAM roles. Sebuah IAM user menyediakan cara bagi person, application, atau service untuk bisa masuk ke AWS. IAM group adalah sebuah cara yang sederhana untuk untuk menempelkan policy yang sama ke beberapa user. Jadi tidak satu persatu tetapi ditempelkan ke user. Sebuah IAM role dapat memiliki policy permission yang diattachkan ke dirinya dan dapat digunakan untuk mendelegasikan akses sementara ke user dan aplikasi. Kita lanjutkan di bagian yang ketiga, yaitu mengamankan sebuah akun AWS baru. AWS memiliki dua jenis akun, yaitu satu namanya adalah akun root user atau root user, satunya IAM user. Root user dia memiliki privilege yang tidak dapat dikontrol karena dia memiliki akses terhadap semua resource. Jadi ini sangat berbahaya ya jika akses root user kita bisa diambil orang lain. Berikutnya ada jenis IAM user. Jadi IAM user ini biasanya disambungkan ke service AWS. Jadi dia memiliki privilege di service yang mana gitu. IAM user bisa juga digunakan untuk identify federation. Kemudian IAM user merupakan cara yang aman untuk mengakses aplikasi-aplikasi kita dan bisa diberikan hak atau permission secara bertingkat. Berikut adalah beberapa best practice-nya. Satu adalah jangan gunakan akun root-nya kecuali untuk hal-hal yang perlu. Akses yang menggunakan root user itu biasanya ketika kita login kita menggunakan email address yang pertama kali kita gunakan ketika kita membuat akun di AWS. Sebagai contoh, hal ini hanya dilakukan oleh akun root user, yaitu untuk mengupdate user passwordnya akun root sendiri, kemudian untuk merubah AWS support plan-nya karena ini terkait dengan pembiayaannya. Jadi memang harus adminnya yang menetapkan. Kemudian juga bisa memperbaiki permission dari IAM user, kemudian bisa merubah atau mengelola perubahan akun root ya. Sebagai contoh informasinya, kemudian di region mana diperbolehkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengamankan akun root ini? Tahap yang pertama adalah jangan gunakan akun root secepat mungkin ya. Begitu kita meng-create AWS akunnya, maka secepatnya kita gunakan pertama kali. Setelah itu kalau bisa jangan, kecuali untuk hal-hal yang tertentu. Nah, kenapa? Karena akun root memiliki akses yang tidak terbatas terhadap semua resource kita. Jadi sangat berbahaya kalau kita gunakan tiap hari. Jadi kemungkinan disadapnya lebih besar. Oleh karena itu, hentikan menggunakan akun root. Sebagai gantinya adalah, maka ketika kita login sebagai akun root, maka segera buat IAM user untuk diri kita sendiri dan simpan password atau kunci yang melekat pada IAM user yang kita create. Kemudian kita buat sebuah IAM group, kemudian berikan
permission administrator full, dan tambahkan IAM user yang untuk kita tadi ke grup tersebut. Kemudian segera disable dan remove akun root user access key-nya. Jadi dia tidak bisa mengakses AWS menggunakan CLI karena sudah di delete ya, atau disable. Kemudian tetapkan kebijakan tentang password yang kuat ya. Kemudian kita coba untuk login dengan menggunakan user IAM yang baru ya. Kemudian jangan lupa simpan akun root user kita, kredensialnya di tempat yang aman yang hanya kita saja yang tahu ya. Jangan sampai dipublish di tempat umum. Berikutnya, cara mengamankan akun rootnya adalah segera enablekan multifactor authentication atau MFA. Jadi MFA ini idealnya diterapkan di semua user, baik user root maupun IAM user. Nah, kita dapat menggunakan MFA ini untuk mengontrol akses terhadap AWS Service API-nya. Beberapa pilihan yang kita gunakan untuk mendapatkan MFA token yaitu satu, menggunakan virtual MFA compliant aplikasi ya. Contohnya Google Authenticator, kemudian Auth Authenticator di Windows Phone ya, atau U2F Security Key Devices ya, ada YubiKey atau hardware MFA-nya. Contohnya dari yang ditawarkan oleh Gemalto. Yang intinya adalah di sini memberikan fasilitas untuk bisa mengenerate MFA token yang bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya tahap ketiga adalah gunakan CloudTrail. Ya, CloudTrail ini nanti akan mampu melacak aktivitas user kita di dalam akun kita. Jadi kalau kita punya 10 user, maka kita akan bisa melacak kira-kira masing-masing user kita itu ngapain sih gitu. Karena dia akan melog semua API request ke seluruh resource yang didukung oleh service-service-nya di akun kita. Kemudian secara default atau secara basic, maka AWS CloudTrail ini enable ya, jadi bisa menyimpan log API-nya, ini enable dan dia free, dan dia akan menyimpan event datanya kira-kira 90 hari dari aktivitas tersebut. Jadi ada 90 hari dari aktivitas akun yang bisa di trace ya di CloudTrail-nya secara umum. Nah, untuk mengakses CloudTrail-nya kita bisa login ke AWS Management Console dan pilih CloudTrail di service-nya. Kemudian klik event history untuk melihat, memfilter dan mencari aktivitas-aktivitas selama 90 hari ke belakang. Kemudian kita bisa juga mengenable log ya dalam di luar 90 hari dan mengenable specific event ya. Jadi specific event yang kira-kira terjadi ini saya kasih alert ya, peringatan. Maka kita bisa meng-create trail. Jadi dari konsolnya create trail, klik create trail, kemudian kasih nama, kemudian klik lognya nanti disimpan di mana untuk storage-nya, kemudian konfigurasi terhadap S3-nya ya. Misal hanya admin yang bisa membaca. Jadi nanti lognya itu akan dimasukkan di bucket ini untuk disimpan di sini. Ya, sehingga karena disimpan terus-menerus, maka kita akan bisa mendapatkan informasi lognya lebih dari 90 hari karena sudah masuk. Kemudian yang keempat, enablekan billing report ya, seperti cost and usage report. Nah, billing report ini menyediakan informasi tentang penggunaan resource kita dan perkiraan biaya yang telah digunakan. AWS akan mengirimkan laporan-laporan tersebut ke paketnya ya, ke tempat penyimpanan yang telah kita tetapkan. Maka report akan diupdate paling tidak sekali dalam per hari. Jadi kita tahu terus hari per harinya biayanya. AWS cost dan user report akan melacak penggunaan service tentunya dan menyediakan perkiraan pembiayaan yang tergabung dalam yang dilakukan di dalam akun kita, baik itu per hari maupun per jam.
Nah, di section yang ketiga ini kita sudah mempelajari tentang best practice untuk mengamankan AWS akun. Satu, yaitu amankan loginnya dengan menggunakan multifactor authentication. Ini tambahan ya. Kemudian delete akun root user access key-nya supaya dia tidak bisa mengakses resource menggunakan CLI, jadi harus menggunakan manajemen konsol ya. Kemudian kita bikin IAM user dan memberikan permission berdasarkan prinsip-prinsip pemberian privilege yang paling kecil. Kemudian gunakan group untuk menetapkan permission ke IAM user tersebut di atasnya. Kemudian konfigurasi sebuah kebijakan password yang kuat. Kemudian delegasikan menggunakan role ya. Gunakan role ketimbang kita sharing kredensial. Jadi kalau ada 2 orang misalkan, tidak boleh masing satu orang ini kemudian menawarkan atau memberikan passwordnya ke tempat yang lain supaya bisa mengakses dengan service yang sama. Maka kita bisa gunakan role nanti. Kemudian monitor aktivitas akunnya dengan menggunakan AWS CloudTrail. Berikut adalah laboratorium di modulnya. Ya, ini contohnya ya, tugasnya adalah mengeksplor user group, add user group, and sign and test user di IAM ya. Nah, ini contohnya kita buat user ada user 1, user 2, user 3. Kemudian grup kita buat 3 grup. EC2 admin, EC2 support, S3 support. Jadi grupnya ini diberikan nama yang bisa menggambarkan kebutuhannya, fungsinya ya. Kemudian di masing-masing grup diberi policy ya. Jadi kebijakannya apa? Ditaruh di attach ke grup. Nah, setelah di attach, contohnya inginnya adalah dia mempunyai hak di EC2, yaitu bisa melihat, bisa start dan stop akses ya. Masukkan sini. Kemudian user ketiga ditambahkan di grup ini. Akhirnya user 3 ini akan memiliki hak, dia bisa melihat EC2 dan lain sebagainya. User 1, user 2 tidak bisa karena dia tidak masuk grup ini. Berikutnya sama, buat inline ini juga, tetapi isinya hanya read only ini saja. Kemudian attach user 2 ke EC2 support group. Kemudian berikutnya bikin policy lagi dengan read only access, hanya bisa membaca saja, masukkan user 1 ke sini. Kira-kira praktikumnya seperti ini. Nanti bisa dilihat di IAM policy-nya ya, di modul. Ini waktu melakukan praktikumnya ya. Kita lanjutkan ke bagaimana cara mengamankan AWS akun ya. Pertama, ketika kita login menggunakan root user ke manajemen konsol, kemudian kita cari IAM, kita search, maka ini adalah tampilan pertama kali ya. Ini adalah tampilan pertama kali dengan menggunakan akun root. Kemudian berikutnya kita cek di sini. Nah, delete your root access. Nah, ini sudah dilakukan. Kalau enggak, kalau misalkan belum, diklik sini. Nah, kita sudah ada panduannya ya. Jadi security statusnya masih 1 dari 5. Nah, kita akan lakukan satu persatu. Jadi misal ini belum, ini bisa diklik, delete, oke, selesai. Kemudian yang berikutnya yang kedua ya. Kedua kita klik di sini ya, activate ini. Kemudian akan muncul QR code ya. Kemudian kita akan pilih, kita menggunakan smartphone ya, smartphone dengan kamera. Jadi ada aplikasi yang disebutkan tadi, setting, autentikasi kedua, 1, 2, activate MFA. Nah, setelah itu MFA-nya berhasil ya. Jadi nanti ketika login menggunakan root akan diminta tokennya. Berikutnya adalah membuat individu user untuk kita nanti ya. Untuk mengganti root usernya kita bisa bikin user untuk diri kita. Jadi pertama klik, kemudian kita akan diminta untuk
menuliskan usernya kira-kira apa gitu, nama Anda misalkan. Kemudian aksesnya terserah, misalkan akses programatik ya, kalau misalkan suatu saat Anda ingin mengakses menggunakan CLI atau API atau SDK. Dan ini manajemen konsol kalau kita menggunakan versi web. Passwordnya silahkan apa auto generate atau Anda custom sendiri. Kemudian ketika pertama kali apakah perlu membuat password yang baru, silahkan ya, disesuaikan untuk user ini. Bisa jadi karena ini user Anda bisa tetapkan custom passwordnya sendiri, tidak perlu diubah ketika masuk. Nah, silahkan pilihan. Kemudian ini tahapan kedua. Tahapan ketiganya adalah permissionnya. Kita akan menambahkan user tadi ke sebuah grup. Grupnya belum ada, maka kita klik di sini add user to group, kemudian create group, next. Kemudian kita kasih nama grupnya. Kita yang perlu pertama untuk menggantikan rootnya, maka kita perlu buat grup yang namanya administrators. Misalkan administrator, kemudian policy-nya sudah disiapkan oleh AWS. Kita pilih yang administrator akses ya. Kita klik create group, sehingga grupnya nanti akan memiliki hak sebagai administrator akses. Nah, setelah selesai, tahap berikutnya adalah tambahkan usernya tadi ke grup tersebut ya. Nah, jadi setelah kita punya grup, kita klik add user, kita tambahkan user yang tadi ya. Nah, user ini kita tambahkan ke grupnya. Jangan lupa kita download ininya ya. Kita lihat secret aksesnya, passwordnya, atau kita download di sini. Nah, pilihan ya, bisa dilihat disimpan sendiri atau CSV-nya di download. Nah, setelah selesai, maka kita sudah punya user 1 dan grup 1. User 1 ini kemudian bagian dari grup 1 yang akan kita gunakan untuk mengakses AWS-nya yang menggantikan fungsi dari root usernya. Berikutnya yang terakhir adalah menetapkan kebijakan tentang passwordnya. Di sini sudah ada panduannya, kita centang-centang saja. Misalkan membutuhkan paling tidak 1 huruf kapital, membutuhkan paling tidak 1 huruf kecil, membutuhkan 1 angka, membutuhkan 1 non alfabet karakter. Kemudian mengizinkan user untuk merubah password mereka misalkan. Kemudian di apply. Nah, sehingga akhirnya statusnya semuanya ya, jadi usernya sudah centang, dan ini sudah memenuhi paling tidak best practice yang diharapkan oleh AWS ya. Nah, sehingga dari sini best practice-nya untuk mengamankannya, kita ulang lagi bahwa kita bisa mengamankan logging dengan menggunakan MFA. Kalau kita kemudian mendelete akses root usernya, kemudian kita create IAM usernya dan memberikan permission sesuai kaidah privilege yang paling kecil. Kemudian gunakan group untuk menetapkan permission ke IAM usernya. Kemudian konfigurasi dengan menggunakan kebijakan password yang kuat. Kemudian delegate menggunakan roles ketimbang kita men-sharing kredensial. Kemudian kita bisa memonitor aktivitas menggunakan AWS CloudTrail. Berikutnya section 4 yaitu tetap mengamankan akun ya. Kita akan pelajari tentang AWS Organization ya. Jadi AWS Organization ini mengizinkan kita untuk melakukan konsolidasi beberapa AWS akun sehingga kita bisa mengelola mereka, artinya mereka itu AWS akunnya secara terpusat ya. Jadi sebuah organisasi misalkan kemudian organisasi ini memiliki 10 AWS akun misalnya. Jadi bagian finance ada akunnya sendiri, bagian production akunnya sendiri, dan lain sebagainya ada 10. Nah, untuk memudahkan supaya mereka bisa dikelola secara terpusat, maka di AWS ada fitur yang namanya AWS Organization ya. Jadi ini termasuk fasilitas yang diberikan ya, terkait dengan keamanan ya. Jadi kita bisa secara sentral mengelola beberapa
akun AWS. Beberapa fiturnya adalah grup atau bagi AWS akun tersebut ke dalam beberapa yang disebut sebagai organization unit, dan kita bisa menempelkan kebijakan akses yang berbeda ke masing-masing organisasi unit tersebut. Kemudian juga mendukung integrasi dan support untuk IAM. Jadi permission untuk seorang user itu bisa merupakan interseksi, percabangan, yang mana dibolehkan oleh AWS organisasi, dan itu nanti akan diberi akses oleh IAM di CON-nya. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya SCP, Service Control Policy, dalam rangka membuat sebuah kontrol terhadap AWS Service dan API yang dimana masing-masing akun tersebut dapat mengaksesnya. Nah, berikutnya Service Control Policy, ya, SCP. Jadi SCP ini identik dengan AWS organisasi, ya. Tujuannya adalah dia menawarkan bagaimana cara mengontrol keseluruhan akun yang ada pada kita secara terpusat. Dia bisa membatasi permission yang ada di akun sebagai bagian dari organisasi, ya. Kemudian memastikan bahwa akun-akun tersebut mematuhi dengan akses kontrol yang menjadi panduan. Jadi organisasinya, perusahaannya memiliki panduan untuk semua akun-akunnya. Maka kebijakan tersebut bisa diterapkan di SCP. SCP pada dasarnya hampir mirip dengan IAM permission. Mereka menggunakan sintak yang mirip, akan tetapi SCP tidak memberikan grant permission, tapi dia lebih menetapkan berapa sih jumlah maksimum permission untuk sebuah organisasi. Berikutnya ada yang namanya Key Management Service atau AWS KMS. AWS KMS ini berfungsi untuk membuat dan mengelola kunci enkripsi. Jadi nanti seringkali ada ujian yang muncul itu terkait dengan service di AWS mana yang mempunyai fungsi untuk mengelola enkripsi gitu. Nah, jawabannya pasti KMS, Key Management Service. KMS mengizinkan kita untuk mengontrol penggunaan enkripsi melintasi AWS service-service, ya. Jadi di service-service tersebut, jika kita ingin menggunakan enkripsi, kita bisa menggunakan fiturnya KMS, baik di AWS service maupun di aplikasi yang kita gunakan. Kemudian KMS juga menyatu dengan CloudTrail, ya, untuk lognya, ya. Jadi bisa saja di lognya ini dienkripsi juga supaya tidak semua bisa membaca. Nah, untuk aktivitasnya si KMS ini menggunakan hardware security module yang telah validasi oleh Federal Information Processing Standard untuk melindungi key-nya. Jadi dia menggunakan hardware HSM, hardware security module, yang telah divalidasi oleh FIPS. Berikutnya ada fitur yang namanya AWS Cognito. AWS Cognito itu digunakan sebagai fasilitas untuk autentikasi gitu, ya. Jadi untuk kebutuhan sign in, sign up, dan akses kontrol terhadap aplikasi kita baik di web maupun di mobil, kita bisa menggunakan AWS Amazon Cognito. Dan kemudian AWS Cognito ini bisa digunakan sampai jutaan pengguna, ya. Kemudian AWS Cognito ini juga support sign in dengan social identity provider yang lainnya seperti Facebook, Google, dan Amazon, dan enterprise provider, identity provider lainnya seperti Microsoft Active Directory melalui SAML. Jadi bagaimana cara melakukan autentikasi user? Sebutkan service yang ada di AWS, namanya AWS Cognito. Berikutnya ada AWS Shield, ya. Jadi AWS Shield ini sebuah fitur yang merupakan layanan yang termanage oleh AWS yang terkait untuk menangkal distributed denial of service, ya, serangan ke aplikasi kita. Jadi AWS Shield ini merupakan penjaga aplikasi yang berjalan di AWS. Kemudian AWS Shield selalu
menyediakan deteksi cara deteksi selalu on dan automatic inline mitigasi. AWS Shield standar juga ketika yang standar ya, AWS Shield standar ketika di-enablekan tidak berbayar. Ketika dicentang tidak berbayar. Tapi ini jika digunakan berbayar dan ini opsional. Boleh Anda gunakan, boleh tidak. Anda boleh menggunakan metode distributed denial of service yang lainnya. Tetapi di AWS sudah memberikan layanan. Pakai ini kalau misalkan ingin menangkal denial of service. AWS Shield ini digunakan untuk meminimalisasi downtime dari aplikasi ya, latensi karena adanya itu tadi, karena adanya serangan tadi dari sisi serangan. Dilanjutkan di section 5 mengamankan data AWS. Berikutnya adalah terkait dengan enkripsi. Pertama adalah enkripsi di data at rest. Di data at rest artinya adalah data yang sudah disimpan secara fisik ya, secara fisik. Misalkan kalau di AWS maka kita bisa melakukan encrypt data yang telah disimpan, termasuk misalkan data yang sudah disimpan di S3, IBS, EFS dan data di database. Ini artinya adalah data yang disimpan di at rest dan juga didukung oleh AWS KMS. Pertama adalah data yang disimpan idealnya itu dienkripsi. Dengan mengenkripsi, dengan adanya enkripsi maka dia akan mengencode data dengan sebuah kunci di mana membuatnya data tersebut menjadi tidak terbaca. Hanya orang-orang yang memiliki kunci yang dapat mendekode data tersebut. Nah, untuk mengelola kunci rahasia tersebut, AWS memberikan layanan yang disebut sebagai AWS KMS. Berikutnya adalah enkripsi tidak hanya data at rest, ada data yang ketika berjalan ya. Jadi enkripsi data ketika transit ya, yaitu data bergerak melintasi network. Ada dua hal ya. Pertama ada istilahnya adalah transport layer security atau formerly kadang disebut sebagai SSL. Ia adalah merupakan open standard protocol. Kemudian yang kedua ada AWS Certificate Manager yang menyediakan cara untuk mengelola, melakukan deploy dan melakukan pembaruan sertifikat dari TLS atau SSL. Berikutnya kita menggunakan panel terowongan jalur HTTPS. Jalur ini akan menggunakan TLS atau SSL untuk pertukaran data secara dua arah. Contohnya misalkan data ada di EC2 dan di Amazon EFS, maka akan ada pertukaran data. Nah, pertukaran data ini kemudian datanya kemudian dienkripsi menggunakan open standard protocol yaitu TLS. Ini internal di AWS. Berikutnya ini contoh yang melewati internet ya. Jadi AWS Storage Gateway ada di Corporate Data Center, kemudian ini AWS Cloud S3. Jadi pertukarannya lewat internet. Maka jalurnya juga harus di-encrypted ya, dienkripsi menggunakan open standard protocol yaitu TLS atau SSL. Berikutnya bagaimana cara mengamankan data yang ada di bucket ya. Maka ketika pertama kali kita membuat S3 bucket, maka objek tersebut secara default statusnya adalah private dan protected ya. Sehingga hanya hanya pemiliknya saja yang bisa mengaksesnya. Nah, kemudian ketika kasus tersebut membutuhkan sharing data antar objek S3, maka yang dilakukan maka dia perlu untuk mengelola dan mengontrol pertukaran data tersebut dengan cara paling tidak mengikuti prinsip-prinsip memberikan permission, yaitu memberikan permission dengan privilege yang paling rendah dulu, kemudian baru ditingkatkan, dan juga memperhatikan penggunaan Amazon S3 encryption. Beberapa tool dan pilihan yang digunakan untuk mengontrol akses ke S3 ada beberapa, yaitu satu, gunakanlah fitur block public access. Fitur ini simple tuh untuk digunakan, tinggal centang-centang saja ya. Berikutnya kita bisa mengelola menggunakan IAM policy, yaitu cara ini bagus ketika user itu memiliki
kredensialnya IAM ya, apakah dia sebagai user atau sebagai role. Berikutnya di bucket policy sendiri ada untuk mengizinkan atau tidak diakses. Kemudian ada ACL, kemudian ada AWS Trusted Advisor, digunakan untuk memeriksa apakah permission yang kita tetapkan itu sudah bagus atau belum. Berikutnya dilanjut di section 6, bekerja untuk memastikan pemenuhan kebutuhan terkait dengan keamanannya. Jadi ada fiturnya namanya AWS Compliant Program. Jadi customer ini kan merupakan subjek ya dari kebutuhan-kebutuhan security ini, maka perlu kita menyiapkan hal yang terkait dengan regulasi dan persyaratan-persyaratan lain. Kemudian AWS menyiapkan sertifikat bodies dan auditor independen untuk menyediakan informasi-informasi ke customer terkait dengan kebijakan, proses, dan kontrol yang telah diterapkan dan dioperasikan oleh AWS. Contoh beberapa program-program yang bisa digunakan untuk pemenuhan keamanan yaitu misalkan satu, sertifikat ya, atau attestation ya. Sertifikat ini biasanya dinilai oleh pihak ketiga atau auditor yang mandiri. Contohnya misalkan ada ISO 7001, 27017 dan seterusnya. ISO 9001 tentang manajemen misalnya. Nah, sebuah organisasi yang sudah mendapatkan sertifikat 27.000 sekian-sekian, maka paling tidak dia sudah memenuhi unsur bagaimana mengamankan data ya. Nah, dari informasi ini maka akan lebih menguatkan bagi customer untuk mengimplementasikan aplikasinya di AWS. Kemudian selain sertifikat ada peraturan atau regulasi tertentu ya. Jadi AWS juga menyediakan beberapa fitur keamanan yang terkait dengan legal agreement atau peraturan di suatu negara untuk mendukung pemenuhan dari kebutuhan keamanan. Contohnya misalkan EU General Data Protection Regulation HIPAA gitu. Berikutnya selain dari pemerintah misalnya ada kemudian dari swasta ya, industri ya, bahwa inline dengan yang mereka butuhkan. Contohnya misalkan di sini ada Center of Internet Security EU US Privacy Shield Certified. Jadi ada beberapa ya, yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 yang merupakan pemenuhan ya, pembuktian bahwa AWS sudah memenuhi dari sisi security. Berikutnya ada AWS Config. Ini adalah dashboard dari AWS Config. Masuk ke Management Console, klik AWS Config muncul. Nah, AWS Config digunakan untuk melakukan penaksiran, melakukan audit, dan melakukan evaluasi terkait dengan konfigurasi yang ada di AWS Resource. Kemudian bisa digunakan untuk melakukan monitoring yang berkelanjutan terkait dengan konfigurasi yang digunakan. Kemudian secara otomatis bisa mengevaluasi konfigurasi yang sudah disimpan dan konfigurasi yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian melakukan review terhadap perubahan-perubahan konfigurasi dan bisa melihat konfigurasi detail pada waktu-waktu sebelumnya. Dan secara sederhana dapat melakukan pemenuhan dalam hal audit dan juga analisis keamanan. Berikutnya ada fitur yang namanya adalah AWS Artifact. AWS Artifact adalah sebuah resource untuk informasi yang terkait dengan pemenuhannya. AWS Artifact akan menyediakan akses ke security dan compliance terhadap report dan memilih online perjanjian online. Dapat diakses. Contohnya misalkan seperti tadi ada AWS ISO, kemudian ada Payment Card Industry dan Service Organization Control. Kemudian akses AWS Artifact secara langsung dari AWS Management Console di bawah Security, Identity, and Compliance. Nah, kemudian klik Artifact. Nanti kita akan mendapatkan dokumen ini. Di section 6 beberapa hal yang sudah kita pelajari. 1. AWS juga menyediakan program untuk pemenuhan keamanannya. Contohnya memberikan informasi terkait kebijakan, proses, dan kontrol
yang dilakukan dan dioperasikan oleh AWS. AWS Config digunakan untuk melakukan assessment, audit, dan evaluasi terhadap konfigurasi yang ada di AWS Resource. Kemudian ada AWS Artifact menyediakan akses untuk security dan compliance report. Lanjut ke section 7, yaitu layanan-layanan keamanan tambahan dan resource-nya. Yang pertama, memperkenalkan AWS Service Catalog ya. AWS Service Catalog gunanya untuk bisa membuat dan mengelola katalog-katalog dari IT services yang telah disetujui oleh organisasi di mana tempat kita berada ya. Kegunaannya apa? Satu, membantu karyawan-karyawan untuk menemukan dan mendeploy sesuai dengan IT service yang telah di-approve oleh organisasi kita. Sebuah IT service dapat terdiri dari satu atau lebih AWS resource. Contohnya misalkan EC2 instance, storage volume, database, dan networking komponen. AWS Service Control Catalog juga digunakan untuk mengontrol penggunaan AWS Service dengan cara menetapkan beberapa batasan. Contoh misalkan, di region mana AWS-nya bisa di launch ya. Jadi tidak sembarangan, sudah ditetapkan. Kemudian IP mana yang diperbolehkan. Misalkan ada aplikasi yang hanya bisa diakses untuk mengaksesnya dari IP dari kantor. Jadi kita bisa menetapkan. Kemudian secara terpusat bisa mengelola IT service life cycle-nya. Kemudian membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan compliance. Beberapa tambahan untuk layanan security-nya yaitu Amazon Machi secara proaktif akan melindungi PII, Personally Identifiable Information, dan mengetahui bagaimana dia bergerak. Kemudian ada Amazon Inspector untuk mendefinisikan standar-standar dan best practice untuk aplikasi kita dan memvalidasi ketaatan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan. Berikutnya ada Amazon Guard Duty. Maka ini adalah deteksi threat secara intelijen dan secara berkesinambungan akan memonitoring perlindungan AWS kita dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di akun kita. Oke, memasuki bab terakhir ya, kita simpulkan beberapa hal yang telah kita pelajari di modul kali ini adalah kita mengenal tentang model sharing tanggung jawab ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi tanggung jawab dari sisi customer-nya dan dari sisi AWS-nya. Kemudian kita mengenal IAM users, groups, dan roles. Kemudian mampu membedakan tipe-tipe dari credential security yang ada di IAM. Kemudian mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan untuk mengamankan AWS account yang baru. Kemudian melakukan explore terhadap IAM user dan group. Mengenal bagaimana mengamankan AWS data, dan yang terakhir adalah mengenal program-program compliance-nya AWS. Beberapa contoh pertanyaan. Yang pertama adalah manakah berikut ini di mana merupakan respon tanggung jawab dari AWS sesuai dengan model sharing tanggung jawab AWS. Pertama, melakukan konfigurasi terhadap aplikasi pihak ketiga, tanggung jawab user. Mengelola physical hardware karena kita tidak tahu hardware-nya ada di mana. Memaintain, mengamankan, dan lain sebagainya, tanggung jawab AWS-nya. Mengamankan aplikasi, akses aplikasi dan datanya, tanggung jawab kita, diperbolehkan atau tidak. Kemudian mengelola Amazon Machine Image Custom ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi yang pertanyaan adalah bagian dari AWS Respond berarti mengelola physical hardware. Berikut ada beberapa tambahan sumber yang bisa kita cek. Ada AWS Cloud Security. Ada di AWS Amazon Security terkait dengan security. Kemudian ada AWS Security Resource. Lebih klik lagi. Kemudian ada AWS Security Blog. Kemudian ada security bulletins. Kemudian ada vulnerability and penetration testing.
Kemudian ada AWS Build Architecture Framework dari sisi pilarnya security. Kemudian ada AWS Documentation, IAM Best Practice, bagaimana cara mengkonfigurasi IAM. Baik, terima kasih, sekian dan terima kasih.